Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Anom Garbo sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 7 akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, kemudian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani, dan rekan-rekan saya Muhammad Mizanul Haq, Cici Trimulyani, Muhammad Nur Ihsan, Farhan Fatur Rahman, dan Siti Suherni. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian dari BMT, kemudian tujuan dan fungsi BMT, peran dan prinsip BMT, KSPPS, dan LKMS. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya teman-teman ingin mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari BMT? Mundur dulu, Teh. Oke, nah untuk pengertian ini akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Mizanul Haq. Kepada Mizan, dipersilakan. Oke, langsung aja. Mungkin dari pengertian BMT, itu Baitul Mal Tamwil merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa Tamwil, yaitu sebagai kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga menjalankan dua macam kegiatan bisnis. Yang pertama sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang. Lalu kegiatan Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada tujuan dan fungsi BMT. Tujuan awal pendirian dari BMT sendiri untuk memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lalu terdapat juga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah fungsi pengumpulan dana atau funding. Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan atau yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Lalu yang kedua ada fungsi penyaluran dana atau financing yang merupakan produk penyaluran dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, mengidentifikasi, memobilisasi, organisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Lalu ada peran dan prinsip dari BMT. Peran dari BMT yang pertama adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non-syariah. BMT di sini harus memiliki peran aktif dalam bersosialisasi tentang para sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang teknologi Islam. Lalu yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini, BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Yang ketiga, melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. Dan yang terakhir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Lalu ada prinsip BMT. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil. Yang kedua, sistem jual beli. Yang ketiga, sistem non-profit. Yang keempat, ada akad bersyariat. Dan yang terakhir, ada produk pembiayaan. Baik, selanjutnya materi KSPPS akan dijelaskan oleh Cici Trimulyani. Pada Cici, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita membahas tentang KSPPS, yang mana Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Maaf, bisa juga disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Yang mana ini merupakan salah satu produk dalam BMT.
yang berupa koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Baik, baik, saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya landasan hukum KSPPS. Yang ke-1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkooperasian. Yang kedua, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Bangda, tanggal 14 April 1997, nomor 538, tentang status badan hukum untuk lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Bangda, tanggal 2 Agustus 1997, nomor 193. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selanjutnya, peranan dan sasaran KSPPS. KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan peranannya berdasarkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong, yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. KSPMS juga memiliki peran penting dalam perluasan lapangan kerja dan penguatan perekonomian. KSPPS merupakan tempat untuk usaha yang memiliki fungsi untuk alat pendidikan, alat perjuangan ekonomi, efisiensi usaha, dan kemandirian. Sasaran yang KSPMS yaitu usaha mikro kecil sampai menengah. Nah, baik teman-teman, berikutnya adalah akad sekaligus produk yang diterapkan dalam KSPPS. Seperti yang teman-teman lihat pada slide, akad yang sering diterapkan pada BMT ada dua, yaitu akad tijarah dan akad tabaru. Nah, di mana akad tijarah ini akad yang biasanya digunakan ketika berorientasi pada keuntungan. Nah, jenis pembiayaannya, akad ini biasanya digunakan pada saat pembiayaan murabahah. Nah, teman-teman pasti udah tahu murabahah itu yaitu ya penjualan yang menyatakan harga jual dan keuntungannya, ada keuntungan yang didapat gitu. Kalau murabahah itu jual beli gitu ya. Nah, terus untuk pembiayaan salam ini pembiayaan yang dimana jual beli, nah, namun dengan cara pemesanannya terlebih dahulu, uangnya dulu, barangnya nanti kayak gitu, dan sesuai kesepakatan gitu. Nah, untuk pembiayaan selanjutnya adalah istisna. Nah, istisna ini akad jual beli juga, tapi prosesnya pemesanan terlebih dahulu sesuai kriteria dari pembeli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pembayarannya dilakukan secara berkala atau punya angsuran gitu. Nah, kemudian ada mudharabah. Nah, untuk mudharabah ini pembiayaan kerjasama antara dua belah pihak. Untuk kemudian musyarakah juga bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan pembagiannya hasil keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan. Nah, kemudian ada pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah adalah sewa menyewa yang merupakan akad perpindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Oke, boleh di next slide. Nah, kemudian ada akad tabaru.
Ya, maaf mungkin itu salah ketik. Akad tabaru ini akad yang didasari dengan bentuk perjanjian yang tujuannya tidak mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong. Di akad tabaru ini ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama ada ron. Ron itu dapat diartikan sebagai perjanjian dari sebuah pinjaman dengan jaminan atau gadai. Nah, untuk core, pembiayaan core adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa dikenai biaya atau syarat. Nah, kemudian ada pembiayaan hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan hutang disebabkan ketidakmampuan untuk membayar hutang gitu. Nah, kemudian ada wakalah. Wakalah ini artinya apa ya? Penyerahan atau wali pemberi mandat gitu, untuk melimpahkan kekuasaan kepada pihak lain untuk membayar angsuran hutang yang dimiliki gitu, atau agunan seperti itu. Nah, kemudian ada doman atau jaminan. Nah, jaminan ini pemberian yang diberikan kepada pihak penanggung sebagai pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya. Seperti itu. Boleh di next slide. Nah, sebelumnya ada ilustrasinya. Nah, ilustrasi ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada, boleh di next slide. Nah, kemudian ada pembiayaan. Nah, pembiayaan pada tadi kan bentuk-bentuk akad disertai dengan jenis pembiayaan yang ada. Namun pada umumnya pembiayaan pada KSPPS atau BMT ini dapat digolongkan secara umum menjadi 5. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan pembiayaan kerjasama, kemudian pembiayaan jasa. Nah, pembiayaan modal kerja sendiri adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT untuk membiayai usahanya. Nah, ini merupakan tujuan BMT atau KSPPS untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dengan menolong dan membuat usaha, yang mana nanti pembiayaan yang dilakukan berdasarkan dengan sharing profit and risks. Nah, kemudian ada pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Kemudian ada pembiayaan sewa. Pembiayaan sewa adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan barang, namun tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Jadi kayak sewa menyewa saja gitu. Nah, kemudian pembiayaan kerjasama. Pembiayaan kerjasama adalah pembiayaan yang diberikan dalam bentuk penyertaan sejumlah modal, baik tunai maupun barang, untuk meningkatkan produktivitas usaha. Bisa dalam pembiayaan mungkin untuk fotografer mungkin diberikan kamera atau fotokopian, untuk diberikan mesin fotokopi dan lain sebagainya jika berupa barang. Nah, kemudian pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa biasanya digunakan dalam hal pembayaran hutang piutang, pinjaman kebaikan, atau keadaan genting. Akad-akad pembiayaan jasa ini biasanya dilihat dari kondisi jasa yang diperlukan. Nah, dari beberapa produk dan pembiayaan yang ada, tentunya BMT memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya tentunya bagi masyarakat Islam, bagi umat Islam, BMT menjadi pilihan karena BMT memiliki dasar hukum operasional sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian BMT sendiri mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan sesuai dengan maqasid al-syariah. Nah, kemudian adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham atau pemberi dana, pengelola dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Nah, selanjutnya karena
biasanya adalah nasabah tentunya beragama Islam. Nah, hal ini memberikan keterikatan secara religi sehingga semua pihak yang terlibat akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga kepercayaan sebagai amalan dari ajaran agamanya. Nah, kemudian adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah karena aturan-aturan akad tersebut ini memiliki keuntungan tersendiri dan tingkat resiko yang bisa dibagi secara adil. Nah, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh. Kemudian ada fasilitas pembiayaan al-murabahah dan al-bai Ditsaman Azil yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan, sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha. Jadi tidak memandang nasabah itu memiliki jaminan apa, yang penting usahanya bisa berjalan seperti itu. Nah, kemudian adanya tersedia pembiayaan kartu hasan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang digunakan seperti biaya administrasi. Nah, kemudian dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah para amil zakat yang masih mengendap. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, diterapkannya sistem bagi hasil ini sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya. Kemudian sistem bagi hasil ini untuk kesehatan BMT bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Jumlah naik turunnya bagi hasil yang diterima berarti gambaran dari kelancaran usaha nasabah. Nah, kemudian dengan diterapkannya sistem bagi hasil ini, persaingan antar BMT berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik untuk memajukan usaha nasabah. Selanjutnya ada kelemahan KSPPS. Yang pertama, modal untuk pembiayaan agribisnis yang terbatas. Jadi agribisnis itu disebut dengan usaha niaga tani. Adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya. Yang kedua, ancaman berupa pembiayaan agribisnis yang berisiko tinggi. Yang terakhir, nasabah yang dilayani hanya anggota yang terdaftar. Jadi, untuk yang bukan anggotanya, meskipun di dalam wilayah ataupun provinsinya itu tetap tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya, LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Di sini ada dua pengertian yang disampaikan oleh dua sumber yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Pengertian yang kedua yaitu menurut IGD Kajeng Baskara yang menjelaskan bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan atau profit motif, tetapi mempunyai tujuan lain yaitu tujuan sosial, yang kegiatannya lebih bersifat community development. Lembaga keuangan mikro di Indonesia sendiri juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya adalah prinsip syariah yang teraplikasikan pada produk, akad, dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Kemudian
landasan hukum LKMS. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Untuk lembaga keuangan mikro syariah, dalam menjalankan usahanya harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Badan hukum LKM bisa berbentuk koperasi ataupun perseroan terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5. Sebelum beroperasi, lembaga keuangan mikro harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Sementara itu, bagi lembaga keuangan mikro yang selama ini beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, wajib memperoleh izin usaha dengan pengukuhan sebagai lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 8 Januari 2016. Tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 PJOK nomor 12/PJOK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Baik, untuk produk dari lembaga keuangan mikro syariah. Nah, untuk produknya di sini ada 4, yaitu produk bagi hasil. Nah, pada produk bagi hasil terdapat 2 macam pembiayaan, yaitu dengan prinsip akad mudharabah dan pembiayaan dengan prinsip akad musyarakah. Kemudian ada produk penyaluran dana LKMS dengan prinsip jual beli. Dengan akad-akad yang digunakan pada produk tersebut adalah murabahah, salam, kemudian istisna dan istisna paralel. Kemudian produk berbasis sewa dan pinjaman. Nah, dalam produk sewa terdapat 2 akad yang digunakan, yaitu akad ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Sedangkan pada produk pinjaman dalam bentuk dana akad yang digunakan adalah akad qard dan qadarul hasan. Nah, untuk analisis pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah, nah, analisis pembiayaan pada LKMS ini memiliki tujuan, yaitu menilai kelayakan usaha calon peminjam, kemudian menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, kemudian menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, pendekatan analisis pembiayaannya di sini ada 5, yaitu yang pertama, pendekatan jaminan. Artinya, lembaga keuangan mikro syariah ini dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Kemudian pendekatan karakter, yaitu mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah atau si peminjam. Kemudian pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya, lembaga keuangan mikro syariah ini menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Kemudian ada pendekatan dengan studi kelayakan, yaitu memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang sudah meminjam. Dan yang terakhir adalah pendekatan fungsi-fungsi. Artinya, lembaga keuangan mikro syariah memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Nah, bentuk-bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia ada 3, yaitu BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian ada Koperasi Syariah, dan BMT. Nah, prinsip utama dari lembaga keuangan mikro syariah itu adalah keimanan. Keimanan di sini adalah mengimplementasikan pada prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata, sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian ada keterpaduan. Keterpaduan di sini artinya adalah nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, kemudian proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia. Kemudian berdasarkan kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian kemandirian. Mandiri di sini artinya tidak bergantung terhadap golongan politik manapun gitu. Kemudian profesionalisme.
yaitu semangat kerja yang tinggi, kemudian sikap profesionalisme yang dibangun, kerja keras, sehingga mencapai target atau tingkat standar kerja yang tertinggi. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah dan konsisten. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju ke tahap berikutnya dengan tahap biaya dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat untuk berharap gitu. Jadi tetap istiqomah dan konsisten. Nah, keunggulan dari lembaga keuangan mikro syariah ini sendiri adalah perbankan syariah produk-produknya itu tidak bisa menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Karena untuk mengeluarkan produk-produk perbankan syariah secara regulasi harus mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara di lembaga keuangan mikro syariah itu tidak demikian gitu. Jadi produk-produk keuangan yang ada di lembaga mikro syariah itu bisa diterbitkan kapan saja dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asalkan memperoleh izin dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Maka dalam produk lembaga keuangan mikro syariah ini banyak sekali akad syariah yang diciptakan. Bahkan pembiayaan pertanian, perikanan, yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh bank syariah, bisa dibiayai oleh lembaga keuangan mikro syariah. Nah, untuk kelemahan, Selanjutnya yaitu kelemahan lembaga keuangan mikro syariah. Kelemahan lembaga keuangan mikro syariah sendiri yaitu terjadinya dualisme aturan bagi lembaga keuangan mikro syariah. Ini terjadi karena lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi memiliki konsekuensi hukum yang tunduk pada dua peraturan yang berbeda, yaitu peraturan perundang-undangan koperasi dan juga undang-undang tentang lembaga keuangan mikro. Dualisme pengaturan hukum itu berimplikasi terjadinya overlapping kewenangan antar instansi yang mengaturnya, inkonsistensi dan kontradiksi dalam pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua pada hari ini. Kami dari kelompok 7 apabila terdapat hilaf dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.